Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sambung serial kita pada bulan Ramadan ini dengan membaca bab yang pertama. Langsung saja, kada usah berlawas-lawasan, supaya cepat saja kita tahu isi dari bab pertama ini. Oke, bab pertama dari buku Kisah Para Kekasih Allah itu ialah berjudul Pengagungan Ilahi. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah tentang Abu Nasr Bishr ibnu Haris al-Hafi, atau yang terkenal dengan panggilan singkat Bishr al-Hafi, yang hidup pada pertengahan abad kedua hingga awal abad ketiga Hijriah. Ia tergolong salah satu sufi agung yang di awal kehidupannya menjalani kehidupan hedonistik, berfoya-foya dalam kemewahan hidup dan kemaksiatan. Hedonistik itu kalau kada salah berasal dari bahasa Yunani hedonisme, artinya gaya kehidupan yang berpusat kepada kemewahan, yang mana tujuan hidupnya adalah kesenangan hidup di dunia. Lanjut, kisah pertaubatan Bishr al-Hafi ini berawal dari sebuah peristiwa yang sangat sederhana tetapi cukup menakjubkan. Bagaimana kisah pertaubatan seorang Bishr al-Hafi? Jadi suatu hari ia sedang berada dalam kondisi setengah mabuk. Jadi Sidin ini pada mulanya adalah seorang pemabuk dan berjalan sempoyongan sepanjang jalan. Kayak apa orang lagi kada sadarkan diri, setengah sadar berjalan setelah minum minuman keras, kada seimbang tubuh Sidin. Tiba-tiba ia menemukan secari kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim yang telah terinjak-injak kaki dan kotor. Jadi di tengah jalan Sidin bertemu lawan kertas yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kertas itu sudah kotor dan terinjak-injak kaki oleh orang-orang. Kemudian Bishr pun segera memungutnya. Kemudian ia membeli air sari mawar dan mengoleskannya pada kertas tersebut sehingga menjadi harum kertas tadi. Ia ciumi kertas itu dengan perasaan ta'zim, penuh pengagungan. Kemudian kertas yang sudah harum itu ia simpan dengan baik dan penuh rasa hormat di rumahnya. Malam harinya seorang sufi bermimpi setelah kejadian Bishr tadi menyimpan kertas yang bertuliskan basmalah tadi. Jadi seorang sufi yang lain bermimpi pada malam tersebut. Ia diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada Bishr. Jadi pesan yang dalam mimpinya tersebut berbunyi, engkau telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkanmu. Kalau berucap seperti ini biasanya ini pesan dari Allah kayaknya. Karena di sini disebutkan engkau telah mengharumkan namaku, ujar. Berarti Allah bertitip pesan kepada seorang sufi untuk disampaikan kepada Bishr tadi. Apalagi sambungannya, engkau telah memuliakan namaku, maka aku akan memuliakanmu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku akan menyucikanmu. Demi kekuasaanku sungguh aku akan mengharumkan namamu di dunia ini dan di akhirat kelak. Lalu si sufi tadi beranggapan dia orang yang amoral. Pikir sang sufi, mungkin mimpiku keliru. Mimpi itu kada bujur kalau ujar si sufi. Maka sufi itu pun berwudu, bangun, berwudu pulang, lalu mendirikan sholat malam. Kemudian tidur Sidin untuk kembali pulang. Namun betapa kaget Sidin ketika mimpi tersebut sampai terulang untuk kedua dan ketiga kalinya. Jadi
disambat keliru, hati-hati kalian bermimpi yang sama. Nah ini kan ada mungkin lagi salah ada Sidin. Lalu pagi harinya ia berangkat dan pergi mencari Bishr dengan tujuan menyampaikan pesan mistikal dari langit tersebut. Ia diberitahu bahwa Bishr sedang berada di sebuah pesta anggur. Ketika si Sufi mencari Bishr, kemudian orang memadahi bahwa Bishr tadi sudah sedang berada di pesta, yang mana pesta tersebut ada minuman-minuman anggur kayaknya. Ia pun pergi ke tempat tersebut. Apakah Bishr berada di sini? Nah, si Sufi bertanya. Ya, Bishr ada di dalam, tetapi ia sedang menikmati pesta anggur, jawab sebagian mereka. Sang Sufi tersebut masuk dan menemui Bishr seraya berkata, aku punya pesan khusus untukmu. Nah, sesudah tetamu, si Sufi kemudian menyampaikan pesan khusus tersebut. Kemudian Bishr itu pada mulanya Sidin acuh-acuh tak acuh aja dulu. Nah, pegerang pesannya, ujar si Bishr. Pesan apa gerang ikan bawa? Pesan istimewa dari Allah, ujar si Sufi. Lalu sang Sufi pun menguraikan pesan langit yang diterimanya dalam mimpi semalam. Berguncang jiwa Bishr mendengarnya. Beliau menjerit dan menangis terseduh-seduh. Nah, karena terharu tuh bang, Allah nih memberi pesan, bertitip pesan lawan sang Sufi. Kemudian Bishr pun berkata, apakah ini pesan makian atau pesan penyucian? Tunggu, aku akan pamit kepada teman-temanku. Nah, jadi Bishr tadi minta waktu dahulu untuk pamit lawan teman-teman yang ada di pesta anggur tadi. Lalu Bishr pun berkata kepada teman-temannya, oi teman-teman, kakawanan, bahasa kitanya kan, aku telah mendapat panggilan spiritual. Aku pergi, aku ucapkan selamat tinggal. Mulai hari ini nih nah, Buhanmu kada akan pernah lagi melihat aku begini. Kada pacangan melihat aku lagi kayak ini nih, aku kada lagi. Nah, ujar si Bishr. Sejak saat itulah Bishr menjadi orang yang sangat soleh, hingga tak seorang pun yang tidak merasakan kedamaian surgawi di dalam hatinya ketika mendengar nama Bishr disebut. Masya Allah. Itu pang dah, bila kita tuh mendengar orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, mendengar namanya aja gen kita merasa nyaman. Apalagi bila berada di samping orang-orang alim tersebut, hati nang gundah aja gen akan merasa tenang, nyaman, bahagia. Nah itu toh, ujar penelitian kan menyebutkan ada vibrasi, ada getaran di dekat orang-orang yang berilmu itu, sehingga membuat kondisi orang di sekelilingnya akan merasakan ketentraman itu juga. Ia mengambil jalan penyangkalan diri dan sangat diliputi oleh pandangan ketuhanan, hingga ia tidak pernah mengenakan alas kaki, kada bersandal. Karena itulah ia dijuluki sebagai Bishr si telanjang kaki, atau dalam bahasa Arabnya Al-Hafi. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak mengenakan alas kaki? Ujar orang nih ketika bertakon lawan Bishr ketika berpapasan di jalan. Ia mengemukakan alasannya secara khas sufistik. Aku nih, ujar Sidin, batalanjang kaki kada bersandal ketika berdamai dengan Allah, dan sejak saat itu aku malu untuk mengenakan alas kaki. Ujar Sidin, setelah berdamai, ketika aku berdamai artinya setelah aku bertaubat dalam Allah nih, kada lagi melakukan dosa-dosa, aku pun malu, ujar Sidin, mengenakan alas kaki. Selain itu Allah yang Maha Kuasa telah berfirman. Apa firman Sidin? Aku telah menjadikan bumi sebagai permadani bagimu. Itu Quran surah Nuh. Tidak sepantasnya kita mengenakan alas kaki ketika kita menginjak permadani sang raja dari segala raja. Ini bentuk ta'zim Sidin kepada penciptaan yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Kewibawaan Bishr sebagai sufi agung menyebabkan banyak ulama besar tetap berguru dengan ta'zim kepadanya. Termasuk di sini ini disebutkan Ahmad bin Hanbal,
seorang ulama besar pendiri madhab fiqih Hanbali, sering mengunjungi Bishr dengan percaya penuh padanya, sampai-sampai para muridnya protes. Wahai syekh, wahai guru kami, saat ini Anda adalah seorang ulama tanpa banding dalam bidang hadis, tanpa tandingannya dalam bidang hadis nih, fikih, teologi, dan tiap bidang ilmu pengetahuan. Namun mengapa pian ini masih saja bergaul lawan orang yang amoral? Apakah itu pantas? Ujar murid Sidin. Apakah pantas pian bergaul lawan orang yang amoral? Dahulunya maksudnya amoral. Imam Hambal menjawab dengan rendah hati, memang benar dalam semua bidang ilmu pengetahuan yang kalian sebutkan tadi, aku lebih unggul daripada Sidin, daripada Inya, daripada Bishr al-Hafi. Namun ia mengenal Allah lebih baik daripada aku. Jadi memang pada kenyataannya Imam Hambal kerap mengajar Bishr sambil memohon, beritahu aku tentang Tuhanku. Jadi Imam Hambal memang terkenal dengan ilmu pengetahuannya, ilmu fiqih dan lain sebagainya. Tapi bentuk ketawaduan seorang ulama madhab ini luar biasa benar. Tetap ingin belajar kepada orang yang dianggap sidin mulia di sisi Allah, karena kedekatan seseorang tersebut kepada Allah. Nah, ini kita sudah sampai di pesan moral yang dituliskan oleh penulisnya. Jadi di sini penulis menyebutkan ada 2 pesan moral yang akan kita bingkai melalui kisah yang telah kita baca. Pertama, penghormatan Bishr kepada asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nang Sidin pungut dari jalan ketika Sidin melintasi jalan, dan ketika itu Sidin berada dalam kondisi mabuk. Nah, walaupun ia tenggelam dalam kemaksiatan dan melakoni kehidupan hedonistik, yaitu berfoya-foya bersama kemegahan duniawi, tetapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia masih sangat memuja, memuliakan dan mengagungkan Tuhannya. Karena itu saat melihat asma Allah dalam kalimat basmalah yang tertoreh pada secarik kertas, ia pun langsung memungut, mencium, memolesi minyak mawar yang harum dan menyimpannya di tempat yang mulia, bukan di tempat sembarangan. Setidaknya itu menunjukkan bahwa jauh di dalam palung jiwanya Bishr sangat mengagungkan Allah, kendati dirinya tidak mampu menghindari diri dari jeratan maksiat. Lalu ujar penulis, saya melihat pengagungannya yang begitu tulus, itulah yang menghantarkan ia diistimewakan oleh Allah, sehingga dia memberinya hidayah, inayah dan pertolongannya kepada Bishr yang membebaskannya dari kubangan maksiat dan dosa. Nah, jadi dari hal yang dianggap sederhana, Allah akhirnya mengangkat derajat seorang Bishr menjadi kekasihnya, dan dimuliakan oleh orang-orang juga, lalu dimuliakan oleh ulama-ulama seperti tadi imam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah alasan sebagian orang-orang arif mengatakan bahwa bukan kedurhakaan semata yang menghantarkan kebanyakan manusia celaka, melainkan karena sikap meremehkan prinsip-prinsip agama. Nah, Al-Quran itu kada boleh kita andaknya di bawah. Ini prinsip-prinsip agama. Kita harus menghormati apa-apapun yang ada pada agama, termasuk simbol-simbol agama seperti tulisan-tulisan berbahasa Arab dan lain sebagainya. Apalagi di sana tertulis kalimat Allah, kalimat nabinya Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, bukan ketaatan semata yang menyebabkan manusia meraih kebahagiaan, melainkan karena penghormatan yang bersemayam dalam lubuk jiwa mereka terhadap nilai-nilai ketuhanan. Bagi kebanyakan kita, barangkali apalah arti sebuah asma Allah yang hanya tertulis pada secarik kertas. Ini bagi sebagian, bukan semuanya. Sebagian orang akan terletak di aman pun
tercecer di tempat sampah atau bahkan terkulai layu bersama kotoran di tempat-tempat najis, bagi kita bukan suatu persoalan. Menurut ulun pribadi, kadang sampai kayak itu bang kita, masyarakat kita maksudnya, di tempat kita apalagi di Indonesia, Kalimantan khususnya, sangat ta'zim dengan tulisan-tulisan yang di sana terdapat kalimat Allah. Akan tetapi fakta yang terlihat remeh itulah yang menjadi persoalan besar bagi Bishr. Asma Tuhan dalam keadaan apapun harus diagungkan. Bukan cuma pengagungan palsu, melainkan suatu pengagungan yang keluar dari kedalaman kalbu, bahwa dia merupakan zat yang maha paripurna, yang maha sakral, dan Tuhan pencipta semesta yang maha agung, sehingga sungguh layak menerima pengagungan dari para hambanya dalam setiap keadaan. Nah, kalau ditarik ke dalam konteks kita hari ini, mungkin kita akan tersentak kaget, takajud, sebab kita tidak mempunyai sensei penghormatan. Sensei itu pengetahuan tentang penghormatan terhadap kalam ilahi. Hampir bisa dipastikan setiap kita mempunyai kitab suci Al-Quran, tetapi sulit memastikan bahwa kita selalu mengkajinya, menelaahnya, memahaminya, ataupun sekadar rajin membacanya. Tidak jarang saya, ujar penulis, menemukan juga melihat Al-Quran di rumah orang-orang muslim yang sudah begitu lusuh, kotor, dan terkoyak di sana-sini, sebagai tanda bahwa kitab suci itu sudah tidak pernah disentuh lagi. Bujur, banyak yang seperti itu, berdebu sudah Al-Quran di dalam lemari, tapi tetap aja kada dibaca-baca karena kesibukan. Na'udzubillah, mudahan anak cucu kita, kita pribadi, keluarga kita gemar membaca Al-Quran, sehingga kita diangkat juga derajatnya, diangkat juga kedudukannya di sisi Allah. Amin. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, terkadang kita menemukan kitab agung ini ditelantarkan begitu saja. Ada di samping televisi, di meja dapur, di lemari barang-barang bekas tak terpakai, di atas rak sepatu, atau hanya tergeletak di lantai sama seperti barang-barang lain yang sudah tidak berharga lagi. Dalam konteks ini bukan tanpa kepentingan jika kisah penghormatan Bishr terhadap asma Allah kita hadirkan di sini. Arti penting kisah tersebut adalah mengajarkan kita untuk menghormati kalam ilahi. Karena itu pesan moral pertama dari kisah ini ialah agungkanlah Al-Quran, ujar Sidin. Karena walaupun Tuhan tidak menyucikan Anda di dunia ini, boleh jadi pengagungan Anda itulah yang akan membuat Allah ridha kepada Anda, menghapuskan segala salah dan dosa-dosa Anda, menyelamatkan Anda di akhirat kelak dari azabnya, dan memuliakan Anda dengan kenikmatan surganya. Sungguh tidak ada yang tidak mungkin mengenai keajaiban kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kemudian yang kedua pulang, pesan moralnya, ada perilaku Bishr yang lebih menakjubkan. Apa itu? Ia enggan menggunakan alas kaki karena semesta persada ini ia hayati sebagai permadani sakral Tuhan. Nih, Mbak Sidin bertaubat tadi setelah berdamai, ujar Sidin. Sidin pun akhirnya malu untuk menginjak bumi ini bila berpakai sandal beralas kaki. Nah, perbedaan antara perilaku yang pertama dan kedua, jika yang pertama Sidin masih tenggelam dalam jurang kemaksiatan, yang kedua Sidin sudah menjadi orang yang arif. Sifat wara, zuhud, qanaah, rendah hati, dan haya, malu sudah menjadi busana kesolehannya. Jadi setiap hari Sidin memakai kayak ibarat baju dah, baju Sidin nang kada kau dilapas-lapas Sidin dah, sifat-sifat nang baik-baik tadi. Bagi kebanyakan kita perilaku itu mungkin terlihat konyol dan naib mungkin. Namun kita keliru jika melihat fenomena itu dari sudut pandang kita semata. Dalam paradigma orang-orang arif yang sudah tercerahkan, segalanya mempunyai napas ketuhanan, hatta sesuatu yang sangat sepele sekalipun, sehingga menjelma sesuatu yang sakral. Hatta itu sama artinya sehingga juga. Sakralitas inilah yang telah memukimi ruang kalbu Bishr. Masya Allah, memukimi artinya bertempat tinggal dah, menetap. Sudah mila mukim itu menetap, kada berjauh-jauh lagi deh di situ, udah bertajak deh.
sehingga Bishr melihat jagat raya menjadi suci. Bumi benar-benar menjadi permadani sakral Tuhan yang sengaja Dia hamparkan secara istimewa untuk umat manusia. Dengan alasan inilah Bishr merasa malu untuk menginjak permadani suci ini dengan mengenakan alas kaki. Jelas perspektif sakral itu yang tidak kita miliki, dan karenanya pertanyaan kita terhadapnya menjadi tidak relevan. Kita nak ada tahu, kita nak ada masuk ke dalam relung hati. Sidin sudah bersih dah hati Sidin, kita masih harus banyak membersihkan sehingga kawa melihat hal-hal yang sakral yang dilihat Sidin. Apa yang dilakukan oleh Bishr 13 abad silam ini ternyata diamini oleh salah seorang fisikawan sekaligus filsuf kehidupan dari abad kita, yaitu Gary Zukav. Gary Zukav meminjam kerangka teori Zukav dalam The Seat of the Soul. Paradigma sakralitas Bishr tersebut dinamakan dengan perspektif ketakziman, yakni menghargai inti kehidupan sebagai sesuatu yang suci. Ketakziman berarti menjalin hubungan dengan esensi segala sesuatu, manusia, planet, dan binatang. Takzim adalah menjalin hubungan dengan bagian terdalam dari keberadaan. Ketakziman juga berarti pengalaman menerima kenyataan bahwa kehidupan dan segala yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang amat berharga. Dari sini implikasi takzim atau tidaknya seseorang sangat tergantung pada apakah ia menerima kaidah kesucian kehidupan atau tidak. Apapun definisi suci yang dibuatnya, kita berperilaku seolah-olah bumi ini milik kita, ujar Zukav dalam bukunya tersebut. Dan kita bisa melakukan apa saja sesukanya. Kita mencemari daratan, lautan, dan atmosfernya untuk memuaskan kebutuhan kita tanpa memikirkan kebutuhan bentuk-bentuk kehidupan lain yang juga hidup di atas bumi atau kebutuhan bumi itu sendiri. Nah, kita yakin bahwa kita memiliki kesadaran sedangkan alam semesta tidak memiliki kesadaran. Nah, ini bentuk kesombongan manusia. Padahal bumi dan seluruh isinya seperti binatang, lautan, air, dan lain sebagainya pun juga membutuhkan tempat di bumi ini karena sama-sama ciptaan Allah. Dan makhluk-makhluk tersebut juga memiliki haklah dalam bumi ini, sehingga kita pun harus berlaku adil dengan ciptaan Allah tersebut. Lalu apa pesan moral kedua yang bisa kita ambil dari tindakan Bishr tersebut? Dalam implikasi luasnya, pesan moral itu berbunyi, kita mesti menghormati bumi persada ini sebagai mitra dan sahabat dalam pengabdian kepada Tuhan, bukan sebagai objek benda mati semata yang bisa kita eksploitasi sesuka hati kita kapanpun. Karena namunnya sudah bumi ini rusak, contoh ketika kita merasakan banjir nih di Amuntai, banjir khususnya di hulu sungai, banjir sampai rumah-rumah terendam. Itu akibat dari apa sebujurnya? Nah, bisa jadi karena buang sampah sembarangan atau pengerukan bumi, gunung-gunung, tanah, atau batu bara dan lain sebagainya, sehingga dataran rendah merasakan imbasnya. Nah, kasihan rumah nata terendam beberapa minggu. Nah, itu adalah bentuk ulah manusia. Kemudian pesan moral ini diperkuat oleh Fritjof Capra, seorang fisikawan sekaligus filsuf dari abad kita ini juga. Menurutnya, dalam jagat raya ini bukan hanya terdapat jaring-jaring kehidupan yang saling terkait satu sama lain, tetapi juga ada napas atau ruh kehidupan yang melandasi segalanya. Namun, seperti diakui Capra, wawasan tersebut memang tidak tampak pada level permukaan, artinya tersembunyi aja, abstrak lah. Kita harus menyelam ke dalam palung kehidupan, menerapkan penglihatan seorang filsuf atau sufi yang sudah tercerahkan. Dalam bahasa Capra, itulah yang disebut pengalaman spiritual. Simak sekelumit penuturan Capra. Nah, Pak Ujar Sidin,
Pengalaman spiritual adalah pengalaman akan hidupnya pikiran dan jasad sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, pengalaman akan kesatuan ini melampaui bukan saja antara pikiran dan badan, tetapi juga antara diri dan dunia. Pusat kesadaran dalam momen spiritual adalah perasaan menyatu yang mendalam dengan segala sesuatu, perasaan kebersamaan dengan seluruh alam semesta. Nah, itu yang disebutkan pengalaman spiritual tadi. Masih menurut Capra, dengan penglihatan sakral inilah kita akan mengetahui bahwa pada tataran alam semesta ini ada semacam the hidden connection, keterkaitan tersembunyi. Nah ya, kalau ada hal-hal yang tersembunyi, nah jika kita abaikan, maka implikasinya ialah suatu kerusakan di suatu tempat akan menyebabkan kerusakan di tempat lain pula. Ya tadi kita berbuat kerusakan misalnya di mengeruk tambang-tambang, akhirnya ada kerusakan di lain juga, artinya banjir juga di tempat nang berdataran rendah. Kebakaran besar-besaran hutan belantara di Kalimantan dan Sumatera yang bukan hanya mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga mengekspor asap-asapnya ke negeri-negeri tetangga kita yang menyesakkan napas, merupakan bukti faktual hukum universal mengenai keterkaitan tersembunyi tersebut. Jujur, beberapa tahun yang lalu kita sudah merasakan hal tersebut, khususnya di Kalimantan Selatan. Hendak keluar rumah, itu hanya melihat jalan, kada kelihatan dah karena kabut asap. Belum lagi baunya nang padat banar. Akhirnya banyak pada masa itu tuh orang nang masuk rumah sakit karena menyasak. Termasuk dulu arwah abah dahulu. Bila musim kabut, orang membakar-bakar hutan, sidin pasal dilariakan ke rumah sakit beroksigen. Nah, tapi alhamdulillah sudah beberapa tahun yang lewat, sudah kada ada lagi asap tersebut. Pemerintah sudah menanggulangi pembakaran hutan sembarangan, sehingga alhamdulillah kita kada lagi merasakan palaknya kondisi alam sekitar kita di Kalimantan. Tapi banjir pula kadang katulungan nih, banjir. Tuh sekolahan kami, Masya Allah berapa kali caram halamannya sampai ke kelas seakan-akan, sampai wah ini masih kayaknya tuh caram. Nah, lanjut, eksploitasi PT Freeport di Papua bukan saja mengakibatkan limbah lokal orang-orang di sekitarnya, tetapi juga terpuruknya bumi tercinta ini hingga menjadi miskin dalam skala nasional. Lumpur panas yang masih saja terus menyembur di Porong Sidoarjo tidak hanya merugikan pihak perusahaan, tetapi lebih dari itu juga membuat berantakan keharmonisan, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya, yang mau tidak mau dengan berat hati harus meninggalkan kampung halaman tercinta. Kasiannya, lawasnya diam di sana, ada akhirnya kada kali didiami lagi rumahnya, kada kali lagi didiami kampungnya karena ada lumpur panas di Sidoarjo. Data-data itu masih bisa diperpanjang lagi yang memperlihatkan bahwa satu kerusakan alam akan menyulut kenestapaan di tempat lain. Semua peristiwa yang menorehkan luka sejarah disebabkan tidak lain karena kita miskin penglihatan rohani. Ini rohani ini harus dimakani. Tentang apa? Tentang bumi pertiwi. Kita melihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke laiknya sebongkah benda mati yang bisa kita eksploitasi sesuka nafsu kerasukan kita, kapanpun dan dimanapun. Kita tidak menatapnya sebagai sebilah bidang dari hamparan permadani suci Tuhan, yang juga memiliki hak untuk kita hormati sebagai anugerahnya dalam mengemban amanat kemanusiaan. Konsekuensinya, peristiwa-peristiwa yang menyayat hati nurani dan kemanusiaan itu menjadi harga mahal yang mesti kita bayar, karena menafikan dan menyingkirkan paradigma ketakdiman atas pengalaman spiritual terhadap bumi persada tercinta. Sungguh tepat nasihat salah seorang tokoh psikologi transpersonal, Ken Wilber. Ia menghimbau kepada kita semua, ujarnya, kita seyogianya dengan sepenuh hati menerima keberadaan eksistensi, tidak hanya sebatas jasad dan pikiran,
melainkan juga mencakup wilayah jiwa dan ruh. Pada titik inilah pesan moralnya kita mesti mengadopsi secercah cara pandang Bishr dalam melihat bumi terkasih ini. Memang jelas kita tidak mungkin berperilaku ekstrim sampai tidak beralas kaki, karena kita bukan seorang sufi seperti Bishr. Kadusahin kayak itu jersidin. Namun dalam tataran tertentu, paradigma Bishr dalam memandang jagat raya masih relevan untuk kita gunakan hari ini. Kadusahin kada bersandal kayak Sidin, karena Sidin tuh memang seorang wali deh, seorang kekasih Allah. Kita ya paling kada kita itu menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Bishr. Karena itu mari kita belajar untuk menatap tanah lahir tercinta Indonesia ini sebagai serpihan permadani sakral dari ilahi, agar kita dapat memperlakukan persada Zamrud Katulistiwa ini sebagai mitra dalam mengabdi kepada Sang Pencipta. Sehingga pada akhirnya kita sangat berharap dapat menyelamatkan keindonesiaan dan kemanusiaan kita yang semakin memprihatinkan ini. Semoga. Wallahu a'lam bissawab. Habis ceritanya dah. Masya Allah, itu adalah kisah dari Bishr Al-Hafi, dari yang semula Sidin itu hidup dengan kubangan, kemewahan, kemegahan, bahkan sampai mabuk-mabukan. Kemudian berkat ketakliman Sidin terhadap asma Allah dalam sebuah kertas yang letaknya di tanah Hambulang, diminyak harum Sidin, diletakkan Sidin di tempat yang bagus, akhirnya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya. Luar biasa benar. Kita mudah-mudahan kawa seperti Sidin juga. Nah, semoga kisah yang kita baca pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah besok kita akan lanjut ke kisah yang kedua. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan puasanya di hari pertama ini bagus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.